Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa. Bertemu kembali dalam pertemuan kedua materi ekstraksi, masih melanjutkan yang minggu lalu. Minggu lalu kita hanya sampai dengan bahasan tentang pelarut ekstraksi. Kali ini kita lanjutkan ke ekstraksi part 2 untuk membahas lebih lanjut tentang jenis metode ekstraksi, cara dingin dan cara panas, beserta prosesnya atau langkah-langkahnya dan kelebihan, kekurangan, serta modifikasi dari masing-masing metode tersebut. Mengingatkan kembali, mungkin sudah pernah dulu mendapatkan tentang materi ekstraksi. Jenis metode ekstraksi yang ada, ya kita kenal ada dua macam. Yang pertama cara dingin, yang kedua cara panas. Untuk cara dingin, yang termasuk di dalamnya adalah metode maserasi dan perkolasi. Sedangkan untuk cara panas, nanti kita akan bahas tentang infundasi, sokletasi, reflux, dan destilasi. Nah, karena mahasiswa sudah pernah mendapatkan tentang materi tentang jenis-jenis metode ekstraksi, maka kita akan coba bahas secara cepat supaya nanti kita bisa mulai masuk ke tahapan pemisahan selanjutnya, yaitu tentang fraksinasi dengan cara yang lebih singkat atau dengan cara yang lebih sederhana. Metode cara dingin yang pertama adalah maserasi. Untuk kata maserasi ini berasal dari bahasa Latin macerare, yang artinya adalah mengairi atau melunakkan, ya. Sedangkan pengertian secara umumnya adalah merendam suatu bahan, ya, mengocoknya atau mengaduknya pada suhu kamar dan terlindung dari cahaya. Sedangkan salah satu pustaka menyebutkan bahwa prinsip maserasi, ya, kalau mahasiswa mengingat bahasan tentang simplicia di teori farmakognosi, simplicia itu kan sebelum dilakukan ekstraksi maka dilakukan penyerbukan dulu. Nah, saat penyerbukan itu ada sel yang masih utuh, ada sel yang rusak. Nah, kandungan senyawa yang terdapat dalam sel tersebut itu akan larut ke dalam pelarut saat proses maserasi. Sehingga prinsipnya adalah melarutkan bahan kandungan senyawa aktif dari simplicia, ya, dari sel yang rusak, dan difusi bahan kandungan dari sel yang masih utuh. Itu adalah prinsip maserasi. Nah, sedangkan cara melakukan maserasinya bagaimana? Cara maserasi adalah tidak dikatakan lain, ya, 10 bagian simplicia pada derajat kehalusan yang cocok, artinya tidak terlalu halus, tidak terlalu kasar, sudah sesuai dengan derajat kehalusan masing-masing simplicia, kemudian dilarutkan dalam cairan penyari atau pelarutnya 70 bagian. Sehingga kalau mahasiswa menggunakan misalnya 70 gram gitu, ya, maka pelarutnya adalah 490. Atau kalau misalnya menggunakan 100 gram maka menggunakan 700 mili. Kemudian ditutup selama 3-5 hari terlindung dari cahaya dan dilakukan pengadukan. Nah, setelah mencapai 3-5 hari, ya, dan setiap hari diaduk, nanti akan disaring, diperas ampasnya dan cairan penyaringnya. Nah, cairan penyaringnya nanti disebut maserat atau hasil dari maserasi. Nah, karena prinsip dari maserasi seperti yang dikatakan tadi, kemudian cara maserasi seperti itu hanya merendam saja bahan atau simplisi yang digunakan, maka dikatakan maserasi ini adalah metode yang sederhana. Nah, ya, sesederhana itu. Tidak perlu juga menggunakan alat-alat khusus, ya. Misalnya mahasiswa memiliki toples, bisa digunakan untuk proses maserasi. Hanya direndam 3-5 hari tanpa menggunakan peralatan yang lebih rumit. Untuk kelebihan dan kekurangan dari maserasi, keuntungannya yang pertama, tanaman atau simplisi yang digunakan untuk ekstraksi itu harus dalam bentuk serbuk, ya, diusahakan bentuk serbuk karena itu akan memperbaiki proses penyarian. Kenapa harus serbuk? Karena maserasi ini hanya direndam saja prosesnya. Nah, jadi senyawa yang ada di dalam sel itu harus benar-benar mudah untuk keluar, larut ke dalam penyari. Kalau tidak digunakan serbuk, dikhawatirkan nanti proses itu akan susah, ya. Jadi karena
ukuran partikel yang terlalu besar, sehingga senyawa yang lebih di dalam itu akan susah keluar masuk ke larut. Kemudian keuntungan yang lain, tidak diperlukan keahlian khusus untuk melakukan, alatnya juga sederhana. Jadi hanya pakai beker, erlen atau pakai toples saja sudah bisa, ya. Dan ini hemat biaya kalau alatnya tidak rumit. Kemudian pelarut yang dibutuhkan sedikit, ya, tergantung bahan yang digunakan. Intinya hanya terendam saja. Tapi jika dilakukan metode remaserasi yang setiap hari harus mengganti pelarutnya, itu yang memiliki kerugian di situ. Jadi ada kealahnya, pelarut ini merupakan suatu keuntungan karena dibiarkan dalam 5 hari pelarutnya ya sudah itu saja, terbatas. Tapi kalau ada modifikasi baru nanti ada kerugian, pelarut yang dibutuhkan lebih banyak. Kemudian perlu dilakukan penggojokan pengadukan berulang. Jadi praktikan atau peneliti harus melakukan pengadukan terus menerus, ya. Misalnya dibiarkan 5 hari, ya selama 5 hari itu harus dilakukan pengadukan. Kemudian perlu penyaringan ampas yang diperoleh. Jadi nanti setelah selesai proses ekstraksinya harus ada proses penyaringan. Waktu yang digunakan lama, ya, karena harus menunggu sampai 5 hari, dan bahan yang digunakan tidak bahan yang banyak, ini perlu pelarut yang banyak juga, jadi berbanding lurus dengan pelarut yang dibutuhkan. Yang terakhir, tidak dapat digunakan untuk mengekstraksi simplicium bertekstur keras, ya. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa yang keras ini nanti senyawanya ini tidak akan mudah larut karena proses maserasi ini intinya hanya sederhana, direndam saja. Selanjutnya adalah modifikasi maserasi. Untuk modifikasi maserasi, ya, kita kenal ada 5. Yang pertama adalah remaserasi, yang kedua maserasi melingkar bertingkat, maserasi melingkar saja, maserasi dengan mesin pengaduk, dan digesti. Nah, walaupun di beberapa pustaka digesti ini termasuk salah satu metode atau jenis metode ekstraksi yang sendiri, ya, tapi sebetulnya digesti ini adalah salah satu metode yang merupakan modifikasi dari maserasi. Untuk modifikasi maserasi, Bu Ririn coba tampilkan gambar supaya mahasiswa nanti lebih ada bayangan prosesnya bagaimana, ya. Yang pertama adalah cara remaserasi, ya. Kita tahu remaserasi ini banyak digunakan kakak kelas Anda, ya, kalau mengerjakan skripsi. Nah, remaserasi ini prosesnya sebetulnya sama seperti maserasi, hanya saja setiap hari pelarutnya diganti dengan pelarut yang baru. Jadi kalau maserasi tadi dilakukan perendaman serbuk simplicia sampai dengan 5 hari misalnya, ya. Kalau remaserasi misalnya sama 5 hari, tapi setiap harinya selalu diganti pelarutnya, sehingga setiap hari selalu baru, mencegah terjadinya kejenuhan pelarut terhadap kelarutan kandungan atau senyawa aktif dari simplicia atau bahan yang digunakan. Bayangkan kalau hanya dilakukan sehari, jenuh atau tidak itu pelarutnya. Jenuh kan artinya sudah tidak bisa melarutkan lagi. Seperti Anda kalau belajar jenuh tidak bisa masuk lagi kan materi perkuliahannya. Nah, itu sama, pelarut yang ada di bejana maserasi itu bisa terjadi kejenuhan. Nah, makanya kalau dilakukan remaserasi, diganti pelarutnya dengan pelarut yang baru, maka pelarut yang baru nanti akan bisa melarutkan senyawa dalam simplicia atau bahan yang digunakan. Maka keuntungan remaserasi itu bisa melarutkan banyak senyawa dibandingkan dengan menggunakan cara maserasi seperti biasa. Nah, bisa dilihat bahwa yang ada di gambar itu, ya, digunakan toples, begitu saja. Warna pelarutnya sudah begitu gelap. Nah, nanti besoknya ini akan diganti dengan pelarut baru. Nah, sampai kapan remaserasi ini diakhiri? Nah, idealnya remaserasi ini diakhiri ketika warna pelarutnya tidak pekat lagi atau sudah tidak berwarna lagi, ya. Kalau sudah tidak berwarna lagi atau bening, agak kekuningan bening atau sampai tidak berwarna lagi, itu artinya senyawa yang ada di serbuk simplicia itu sudah habis, ya, artinya semua sudah terlarutkan dengan pelarut yang setiap hari tadi diganti. Jadi itu akhir dari remaserasi ketika pelarut yang digunakan sudah tidak berwarna lagi. Ya, kalau yang digambar ini masih harus lanjut,
ya remasterasinya, harus tetap diganti pelarutnya keesokan harinya. Dan jangan lupa dilakukan pengadukan setiap harinya. Pengadukannya bagaimana? Pengadukannya silakan ditentukan sendiri, misalnya dilakukan selama 6 jam. Setiap 6 jamnya itu dilakukan tiap 15 menit. Pengadukannya berapa lama? 1 menit gitu ya. Setiap 15 menit diaduk misalnya selama 1 menit, 15 menit lagi diaduk 1 menit. Atau setiap 1 jam diaduk selama 30 menit. 1 jam ke depan diaduk lagi 30 menit, begitu dan seterusnya. Untuk metode yang kedua adalah maserasi dengan pengaduk ya. Nah, pengaduk yang dimaksud itu bukan pengaduk dengan bata pengaduk seperti biasa Anda kerjakan ya, tapi menggunakan mesin pengaduk yang berputar terus-menerus ya. Waktu proses maserasi atau remaserasinya nanti dapat dipersingkat menjadi 6 sampai 24 jam saja. Nah, jadi tidak dilakukan berhari-hari, tapi dilakukan misalnya hanya 24 jam saja. Nah, mesin pengaduknya ini ada di gambar ya, mahasiswa bisa melihat itu nama lainnya ya, atau nama mesinnya adalah Ultraturak. Jadi mahasiswa bisa melihat mesin ini ada di lab teknologi. Jadi ini adalah mesin pengaduk ya, yang bisa berputar terus-menerus ya. Misalnya mahasiswa mau melakukan maserasi, hanya dilakukan selama 24 jam ya, tidak mungkin 24 jam ngaduk terus secara manual, maka bisa digunakan maserasi dengan pengaduk ini, dengan alat pengaduk khusus yang ada di laboratorium. Untuk modifikasi maserasi selanjutnya adalah maserasi melingkar. Mahasiswa bisa melihat gambarnya. Pada gambar 3, alat maserasi melingkar, mahasiswa bisa melihat bagian-bagiannya, ada A sampai E ya. A adalah bejana penyari, B pipa penghubung, C adalah pompa, D adalah alat penyembur, E adalah saringan. Sedangkan F adalah serbuk simplisia dan cairan penyari, yaitu bahan dan pelarut untuk ekstraksinya. Proses dari maserasi melingkar ini yang pertama, cairan penyari dipompa dari bawah bejana A ya, kemudian melalui pipa penghubung B. Jadi cairan penyarinya dipompa masuk dalam bejananya kan A, kemudian cairan penyarinya tadi dipompa melalui pipa B, kemudian masuk ke bejana penyari. Nah, cairan penyari oleh alat penyembur yaitu D disemburkan ke permukaan serbuk simplisia. Nah, dengan cara ini diharapkan cairan penyarinya itu akan membasahi seluruh butir serbuk yang disari. Kemudian cairan penyari akan turun ke bawah ya, sambil melarutkan zat aktif yang berada dalam sel di simplisia. Selanjutnya saringan yang E ya, bagian E bawah itu berfungsi untuk menghalangi dipompanya kembali ke bejana penyari. Jadi proses ini akan berulang-ulang sehingga cairan penyarinya nanti jenuh terhadap zat aktifnya. Jadi diulang lagi, melewati pompa B, disemburkan atau disemprotkan ke bejana, kemudian pelarut penyarinya atau pelarutnya turun ke bawah melalui E, begitu seterusnya. Itu untuk maserasi melingkar. Untuk modifikasi maserasi yang kedua adalah maserasi melingkar bertingkat. Mahasiswa bisa melihat gambarnya pada gambar keempat, alat maserasi melingkar bertingkat. Prosesnya yang pertama nanti sama seperti maserasi melingkar ya. Jadi bejana A akan diisi simplisia, kemudian nanti dialirkan cairan penyari melalui pipa B, dan nanti cairan penyari akan turun bersama senyawa yang sudah berhasil disari masuk ke E1. Nah, kemudian bejana A lagi ya, dialiri cairan baru lagi, cairan penyari. Hasilnya nanti masuk ke E2. Kemudian yang ketiga, bejana A diisi cairan penyari lagi, dan nanti hasilnya ekstrak cairnya ditampung di bejana E3. Kemudian setelah 3 kali disari simplisia pada bejana A itu dibuang ampasnya, diganti dengan simplisia yang baru. Nah, simplisia yang baru ini kemudian disari lagi tidak dengan pelarut yang baru, tapi dengan pelarut yang sudah dihasilkan dan ditampung di E1, E2, E3.
Jadi simplisia baru nanti dialiri cairan penyari dari E1 ya, kemudian hasil sarinya ditampung pada bejana tersendiri untuk diuapkan. Jadi tidak ada dalam gambar 4 ini. Kemudian yang kedua, E2 ya, hasilnya tadi kan hasil penyarian ada di E2, dimasukkan lagi ke bejana A untuk menyari simplisia baru. Nah, hasilnya kalau tadi E1 itu masuk ke penampung untuk diuapkan, yang E2 ini setelah digunakan untuk menyari simplisia baru masuk ke bejana E1. Kemudian yang ada di E3 dialirkan ke bejana A, masuk tertampung di bejana penampung E2. Kemudian nanti E1 ya, E1 yang kedua ya, masuk ke bejana A lagi, ditampung di bejana tersendiri untuk diuapkan. Kemudian E2 masuk ke bejana A ya untuk menyari simplisia baru. Kemudian ditampung di E1 dan terakhir nanti dimasukkan lagi ke simplisia yang di bejana A, kemudian ditampung di penguapan. Jadi sama-sama nanti berada pada bejana penampung tersendiri untuk diuapkan. Untuk modifikasi maserasi yang terakhir adalah digesti. Digesti adalah cara maserasi dengan menggunakan pemanasan lemah ya, yaitu dengan menggunakan panas pada suhu 40 hingga 50 derajat Celcius. Kalau mahasiswa lihat di gambar ya, prosesnya hampir sama seperti maserasi, hanya butuh bejana untuk merendam simplisia, kemudian butuh pengaduk. Kalau ini dia pakai magnetic stirrer ya, jadi diaduk dengan magnetic stirrer, tidak dengan manual. Kemudian ada tambahan termometer di situ. Kita harus pastikan bahwa suhu yang ada di dalam ya, yang di dalam bejana itu sama seperti suhu yang ada di setting alat stirrer itu. Nah, kemudian gambar yang di sebelahnya yang hitam putih itu adalah gambar rangkaian alat digesti jika cairan penyarinya mudah menguap pada suhu yang digunakan. Jadi suhunya 40 hingga 50 derajat Celcius dan mahasiswa menggunakan pelarut yang menguapnya pada suhu 40 sampai 50 derajat Celcius misalnya. Nah, maka rangkaian alat digesti harus dilengkapi dengan pendingin. Jadi nanti ada pendingin di bagian atas, nah nanti akan menyebabkan pelarut yang menguap karena panas yang digunakan itu akan didinginkan oleh pendingin dan bisa kembali lagi ke bejana, yaitu bejana digesti. Untuk metode ekstraksi cara dingin yang selanjutnya adalah metode perkolasi. Mahasiswa bisa mengingat-ingat kembali dulu perkolasi caranya bagaimana. Yang utama adalah pada perkolasi ini selalu digunakan pelarut yang baru. Ya, maka dari itu perkolasi ini dikatakan proses ekstraksi yang sempurna karena selalu digunakan pelarut baru untuk menyari senyawa yang ada di dalam simplisia. Nah, prinsipnya adalah cairan penyarinya nanti dialirkan dari atas ke bawah melalui bahan atau simplisia ya, secara terus-menerus tapi baru. Nah, selanjutnya cairan akan melarutkan zat aktif pada sel-sel simplisia yang dilaluinya hingga keadaan jenuh ya. Nah, prosesnya ini kalau perkolasi harus diawali dulu dengan namanya pembasahan. Nah, pembasahan di beberapa pustaka menyebutkan sama seperti proses maserasi. Jadi maserasi tadi kan intinya adalah perendaman. Nah, ini sama. Sebelum dimasukkan ke perkolator atau alat perkolasi, maka harus dilakukan pembasahan dulu. Nah, ini menurut buku Sediaan Galenika 10 bagian simplisia ya yang sudah diserbukkan dan sudah memiliki derajat halus yang sesuai dibasahi dengan menggunakan 2,5 hingga 5 bagian cairan penyari ya, dan dibiarkan selama 3 jam. Mahasiswa bisa memberikan simplisia misalnya pakai 100 gram simplisia ya, maka larutan penyari yang digunakan untuk pembasahan 2,5% sampai 5 bagiannya. Jadi hanya sekitar
25 mili sampai dengan 50 mili. Bayangkan 100 gram Simplicia hanya ditambahkan dengan 50 mili cairan penyari atau pelarut, maka tidak akan terjadi tidak akan terendam Simplicianya, hanya basah saja. Jadi nanti setelah ditambahkan pelarut sambil diaduk-aduk sehingga serbuknya semua terlihat basah. Ya. Nah, pembasahan di proses sebelum dimasukkan ke alat perkolator ini fungsinya untuk apa? Coba diingat-ingat lagi. Ingat-ingat lagi, di dinding sel tumbuhan itu kan terdiri dari selulosa. Nah, serabut selulosa pada Simplicia yang segar atau bahan yang segar itu dikelilingi oleh air. Jika Simplicia tersebut dikeringkan, ya, pada proses pengeringan untuk menjadi Simplicia maksudnya, lapisan air itu akan menguap sehingga sel-selnya terjadi pengerutan, ya. Nah, air yang ada di sel tersebut ya yang menguap tadi akan tergantikan oleh udara. Nah, jadi udara-udara itulah yang mengisi pori-pori pada sel tersebut. Nah, bila serbuk Simplicia ini dibasahi, ya, maka serabut selulosa tadi akan membengkak kembali. Dan pembengkakan terbesar itu pada pelarut yang mengandung gugus OH. Ya, dan pembengkakan tersebut akan makin besar bila perbandingan antara volume ya OH dengan volume molekul pelarut tersebut semakin besar. Nah, fungsinya untuk apa? Yaitu agar penyarian dapat berjalan dengan baik setelah dibasahi ini. Kenapa baik? Karena pori-porinya tadi yang terisi udaranya sudah dihilangkan dan diganti dengan cairan penyari. Nah, maksudnya nanti kalau sudah masuk perkolator, kemudian ditambahkan cairan penyarinya itu punya kesempatan besar ya untuk langsung jalan dan melarutkan senyawa yang ada pada Simplicia. Setelah proses pembasahan selama kurang lebih 3 jam, kemudian serbuk Simplicia yang sudah basah tadi harus dimasukkan ke perkolator. Nah, saat dimasukkan ke perkolator ini juga harus hati-hati. Sebelumnya perkolator diberikan kapas dulu, kemudian kertas saring sebagai batas ya. Dan selanjutnya baru dimasukkan serbuk Simplicia yang sudah basah tadi. Nah, saat memasukkan harus sedikit ditekan ya. Nah, penekanan ini nanti akan mengatur kecepatan pengaliran penyari ya. Karena nanti netesnya atau tertampungnya itu harus menetes 1 mili per menit ya. Kalau tetesannya ini lebih dari 1 mili per menit ya, artinya tetesannya ini sangat cepat, maka dikhawatirkan senyawa yang ada di Simplicia itu tidak terambil secara maksimal. Jadi pelarut hanya lewat saja begitu, tidak menyari senyawa yang ada di dalam sel. Sedangkan kalau tetesannya ini terlalu sedikit ya, volumenya misalnya hanya 0,2 mili tiap menit, itu kan sangat sedikit sekali, maka dikhawatirkan nanti, bukan dikhawatirkan lagi ya, dipastikan proses perkolasinya ini sangat lama berjalannya dan itu nggak efektif. Jadi harus dibongkar lagi kalau posisinya seperti itu. Yang dibongkar apanya? Simplicia yang basah sudah dimasukkan tadi harus dikeluarkan lagi dan dimasukkan lagi dengan penekanan yang lebih sesuai. Nah, jadi itu setelah dimasukkan sesuai, cairan penyarinya diteteskan ya. Jadi perlahan-lahan dituangkan penyari dari bagian atas ya, dan dicek apakah tetesannya itu sudah 1 mili per menit. Kalau sudah tetesannya 1 mili per menit, berarti sudah pas. Nah, kemudian perkolatornya didiamkan 24 jam. Nah, besoknya ya, setelah didiamkan 24 jam, baru terus dialiri cairan penyari sampai proses perkolasi selesai. Nah, proses perkolasi selesai itu yang bagaimana? Jika tetesan pada perkolator itu penyarinya tidak berwarna lagi, artinya senyawa yang ada di Simplicia sudah habis. Nah, dikatakan kalau prosesnya seperti itu, maka pelarut yang dibutuhkan sangat banyak ya, karena kita tidak bisa membatasi sampai seberapa mili tetesan itu bisa menjadi bening.
Nah, kemudian ini adalah keuntungan dan kerugian dari perkolasi. Keuntungannya jelas bahwa pelarutnya tidak akan terjadi kejenuhan, ya, karena yang mengalir dari atas ke bawah, ya, itu adalah cairan penyari yang selalu baru. Jadi dia tidak mungkin jenuh oleh senyawa yang dia larutkan. Kemudian yang kedua, tidak memerlukan langkah tambahan karena sampel padat telah terpisah dari ekstraknya. Langkah tambahan ini yang dimaksud adalah penyaringan misalnya, ya. Jadi kan simplisianya nggak campur sama pelarut, jadi nggak perlu disaring. Kemudian kerugiannya apa? Nah, tadi membutuhkan pelarut yang banyak, ya. Karena pelarut ditambahkan terus menerus sampai tetesannya itu bening, ya, yang mengartikan bahwa proses perkolasi ini sudah selesai. Kemudian kalau seperti itu berarti waktu yang dibutuhkan lama, karena kita harus menunggu sampai benar-benar semua senyawanya terambil atau tertarik atau larut pada cairan penyari. Kemudian bila dibandingkan metode reflux, ya, kontak antara pelarut dan sampelnya tidak merata atau terbatas. Nah, itu merupakan keuntungan dan kerugian dari perkolasi. Nah, untuk modifikasi perkolasi, ya, ada dua, yaitu reperkolasi atau perkolasi bertingkat dan perkolasi dengan tekanan. Kalau reperkolasi berarti ya prosesnya sama seperti remaserasi tadi, ya. Jadi dengan sendirinya simplisia nanti akan dibagi-bagi menjadi beberapa banyak, ya, tergantung simplisianya mau pakai berapa gram, kemudian diletakkan pada tiap perkolator. Jadi perkolatornya nggak cuma satu. Kemudian perkolat-perkolat dari tiap perkolator nanti, ya, akan diambil jumlahnya yang sudah ditetapkan. Jadi nanti misalnya mau diambil berapa mili dan nantinya dipergunakan sebagai cairan penyari untuk perkolasi berikutnya pada perkolator kedua dan perkolator ketiga. Misalnya kalau pakai 3 perkolator, ya, hasil perkolator 1 akan digunakan untuk proses perkolasi di perkolator 2 dan selanjutnya. Kemudian perkolasi dengan tekanan digunakan jika simplisia mempunyai derajat halus yang sangat kecil, ya. Jadi sangat halus sehingga perkolasi ini nggak dapat digunakan. Untuk itu perlu ditambah alat penghisap, ya, supaya perkolat atau cairan hasil perkolasi ini turun ke bawah. Nah, biasanya ini ada di perkolasi ini dilengkapi dengan alat penghisap, jadi dapat mudah turun gitu pelarutnya. Nah, ini adalah contoh alat perkolasi, ya. Jadi cairan penyari yang diturun ke bejana perkolasi atau yang kita sebut perkolator itu sebaiknya tidak manual, tapi dengan menggunakan corong pisah. Itu misalnya corong pisah, ya. Kemudian dia akan meneteskan terus cairan penyari yang baru sehingga bisa menyari senyawa pada simplisia yang berada pada perkolator dan nanti akan menetes ke bawah. Begitu. Untuk cara panas yang pertama, ya, yaitu infundasi atau yang biasa dikenal dengan infus, ya, yaitu cara ekstraksi yang menggunakan pelarut air, ya. Jadi ini infundasi khusus, ya, pelarutnya adalah air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, prinsipnya sama, ya, seperti pengertiannya penyarian simplisia dalam air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, jadi nanti prosesnya untuk infundasi simplisia dimasukkan ke dalam infus pen seperti yang ada di gambar, ya. Itu infus pennya mampu menampung simplisia yang lebih banyak dibandingkan infus pen kalau Anda praktek di lab itu menggunakan yang seperti gayung, ya. Nah, itu nanti ditambahkan air, kemudian dipanaskan, ya. Jika sudah mencapai suhu 90 derajat, maka mulai dihitung waktunya selama 15 menit. Setelah 15 menit berarti proses infundasi sudah berakhir dan dipisahkan antara hasil infundasi atau ekstrak cairnya dengan ampas atau residu simplisianya. Nah, karena
infus itu menggunakan air ya pelarutnya, maka proses dari infus ini hasil dari infus ini tidak disimpan selama lebih dari 24 jam ya, ditakutkan adanya pencemaran oleh kuman dan atau jamur ya. Jadi nanti kalau mahasiswa melakukan infus tuh langsung di proses selanjutnya. Kalaupun nanti dipekatkan, itu juga harus langsung dipekatkan, tidak besoknya baru dipekatkan. Kalau pakai pelarut etanol pada maserasi atau perkolase itu memungkinkan untuk lebih disimpan dulu sambil menguapkan. Tapi kalau infus harus selesai dalam itu juga, diusahakan seperti itu ya. Nah, kemudian perlu diperhatikan bahwa umumnya ya untuk 100 sari yang harus dihasilkan itu diperlukan 10 bahan. Jadi 10 bagian bahan. Bahannya misalnya 100 gram ya, maka pelarutnya adalah 1 liter. Tapi kan disesuaikan juga dengan infus pen-nya. Jadi infus pen-nya itu mampu menampung berapa sari, berapa mili sari ya, atau berapa mili pelarut. Nah, itu nanti disesuaikan. Jumlah bahannya berarti butuh berapa. Nah, itu yang disiapkan. Nah, kalau sudah mencapai 90 derajat Celcius ya, itu didiamkan selama 15 menit. Nah, untuk bahan-bahan tertentu ini ada pengecualian, harus ditambahkan zat kimia tertentu ya. Misalnya kulit kina ditambahkan asam sitrat ya. Kemudian kelembak ditambahkan natrium karbonat. Nah, khusus untuk bahan-bahan yang mudah menguap itu tidak dilakukan penyaringan dalam kondisi panas. Ditakutkan nanti saat disaring ya kondisi panas, bahan-bahan yang menguap itu hilang selama proses penyaringan. Jadi harus ditunggu dingin dulu untuk kemudian diuapkan. Disaring maksud saya. Nah, kalau idealnya tadi simplicia ya yang diambil itu 10 bagian ya, ada pengecualian untuk bahan-bahan tertentu. Jadi kandungan simplicia terbatas, jadi kandungan simplicianya tidak banyak ya, maka harus digunakan hanya 6 bagian saja. Kemudian jika kumis kucing ya disesuaikan cara penggunaan saat pengobatan, maka daun kumis kucing sekali minum 100 cc ya oleh karena itu diambil setengah bagian saja ya. Kemudian kalau berlendir digunakan 1,5 bagian saja ya. Kemudian daya kerja yang keras ya, digitalis itu kan punya indeks terapi yang sempit ya, maka digunakan setengah bagian saja. Maka tidak semua bahan yang digunakan untuk proses infundasi itu 10 bagian semua dan 100 bagian cairan penyari, tidak ya, tapi harus disesuaikan bahannya. Ada yang 6 bagian saja, ada yang setengah, ada yang 1,5 dan selanjutnya. Kemudian keuntungan dan kerugian dari infundasi ya, antara lain yang pertama keuntungannya alat yang dipakai sederhana ya, hanya terdiri dari infus pen bentuk lebih besar kayak panci tadi atau seperti gayung yang ada di lab. Kemudian biaya operasionalnya rendah. Kenapa? Karena hanya menggunakan pelarut air saja. Air itu kan murah, tidak dengan etanol yang lebih mahal tentunya. Kemudian kerugiannya, zat-zat yang tertarik kemungkinan sebagian akan mengendap ya apabila kelarutannya sudah mendingin atau larutannya sudah mendingin, intinya sudah lewat jenuh. Maka harus disaring cepat-cepat saat kondisi panas ya. Nah, tapi kalau harus cepat-cepat saat kondisi panas, nah berdampak pada senyawa-senyawa yang mudah hilang ya. Nah, ini contohnya adalah zat-zat atsiri yang mudah menguap. Kemudian adanya zat-zat yang tidak tahan panas lama. Kemungkinan di dalam simplicia itu mengandung senyawa-senyawa yang tidak tahan terhadap pemanasan. Nah, itu yang menyebabkan senyawa itu rusak ya, sehingga tidak sesuai kalau suatu bahan simplicia yang akan diinfus mengandung senyawa yang rusak karena pemanasan. Untuk metode
Ekstraksi cara panas selanjutnya adalah sokletasi. Mahasiswa bisa melihat di layar bahwa pengertian sokletasi adalah penyarian simplisia secara kesinambungan, ya. Prosesnya cairan penyarian nanti dipanaskan sampai menguap, ya. Yang ada di labelas bulat bawah itu adalah tempat cairan penyarinya. Kemudian nanti uap cairan penyarinya, ya, akan terkondensasi, ya. Bagian atas sendiri itu adalah pendingin atau kondensor. Selanjutnya dia akan menetes pada simplisia, ya, yang berada di bagian tengah itu, yang ada pada selongsong itu dilalui oleh cairan penyari. Nah, itu adalah proses ekstraksinya di situ. Nah, kemudian kembali ke alas bulat, labu alas bulat penyarinya. Nah, prinsipnya adalah penyarian senyawa kimia dalam bahan alam menggunakan pelarut yang mudah menguap dan dapat melarutkan senyawa berulang-ulang secara kesinambungan. Untuk lebih jelasnya, ini adalah rangkaian alat sokletasi. Mahasiswa bisa melihat di nomor 1 itu adalah pendingin, ya. Pipa pendingin atau kondensor. Fungsinya ya sebagai pendingin. Pendingin apa? Pendingin pelarut yang menguap, kemudian didinginkan sehingga dia bisa menetes kembali ke bawah. Sehingga yang menguap itu tidak hilang. Kemudian yang nomor 2 adalah timbal. Timbal itu seperti ini, ya. Bejana begitu yang digunakan sebagai wadah untuk sampel yang ingin diambil senyawa aktifnya. Nanti biasanya di tengah situ ada selongsong yang berisi simplisia, serbuk simplisia. Biasanya kurang lebih 30 sampai 50 gram simplisia bisa masuk dalam satu wadah itu. Kemudian yang ketiga adalah pipa F. Nah, pipa F itu pipa yang ada pada timbal, ya, di bagian situ. Fungsinya untuk apa? Jalannya uap, ya. Jadi yang dari bawah, ya, pelarut yang di nomor 5, labu alas bulat, itu fungsinya untuk wadah pelarut. Nah, wadah pelarut yang di bawah nanti pelarutnya akan menguap karena panas, kemudian akan melewati pipa nomor 3 atau pipa F. Menguap lewat nomor 3, kemudian didinginkan oleh nomor 1. Nah, didinginkan nomor 1, nanti netesnya ke nomor 2. Nah, kemudian bagian lainnya ada sifon. Sifonnya ada di nomor 4, berfungsi sebagai perhitungan siklus. Bila pada sifon larutannya penuh, nah nanti tetes demi tetes masuk ke nomor 2, itu akan mempengaruhi pipa sifon. Jadi sifonnya nanti lama-kelamaan akan penuh. Nah, kalau sifonnya sudah penuh, maka nanti pelarutnya yang ada di nomor 2 itu akan turun ke bawah. Ke bawah itu maksudnya turun ke labu alas bulat nomor 5. Nah, proses seperti itu dikatakan satu sirkulasi atau satu siklus. Nah, soklet biasanya beberapa siklus, ya. Berikut adalah videonya, Bu Ririn putarkan. Nah, ini adalah tahapan sokletasi yang tadi kita sudah melihat videonya, ya. Jadi cairan penyari yang di bawah akan diuapkan melalui pipa F, kemudian didinginkan oleh kondensor masuk ke mengenai simplisia, kemudian masuk ke sifon cairannya, ya. Lambat laun akan penuh sifonnya dan nanti cairan penyari ada di simplisia dan di sifon itu akan turun ke bawah kembali, dan itu prosesnya dikatakan sudah melalui satu sirkulasi. Kapan berakhirnya tahapan sokletasi ini? Yaitu ditentukan oleh cairan penyari yang berada pada bejana yang ada simplisianya, jadi pada bejana timbal. Di sana akan dilihat bahwa cairan penyarinya masih berwarna pekat atau sudah bening, ya. Kalau sudah bening berarti senyawa pada simplisia itu sudah diambil sempurna dan habis, sehingga tidak ada lagi senyawa yang bisa diambil. Maka dari itu proses sokletasi dihentikan. Tapi pada beberapa proses, ya, dibatasi hingga beberapa sirkulasi. Misalnya dibatasi sampai 10 sirkulasi atau 20 sirkulasi, baru dihentikan proses sokletasinya. Untuk keuntungan sokletasi, ya, dan kerugiannya, ada beberapa. Keuntungannya dulu dapat digunakan untuk sampel yang tidak tahan pemanasan secara langsung. Ini karena posisi simplisia dan posisi sumber panas itu
tidak sama ya. Jadi kalau sumber panasnya tadi kan langsung bersinggungan dengan pelarut, kalau simplicianya ada di lebih atas. Nah, tapi ada beberapa sumber yang menyebutkan sebaiknya digunakan untuk bahan yang tidak terpengaruh panas. Jadi bahan yang senyawanya ini tidak rusak karena panas. Kenapa? Karena setelah menyari senyawa yang ada di simplicia, nanti pelarutnya pun akan turun ke bawah dan bersinggungan dengan sumber panas. Nah, itu yang menyebabkan sokletasi ini sebaiknya dilakukan pada bahan yang tahan terhadap pemanasan atau senyawanya tahan terhadap pemanasan secara langsung. Kemudian sistem pemanasannya dapat diatur dan ini disesuaikan dengan penyari yang digunakan. Misalnya etanol maka diset pada titik didih pelarut yang digunakan sumber panasnya. Kemudian sampel diekstraksi sempurna karena ekstraksinya beberapa kali ya. Nanti yang di bawah labelas bulat itu penyarinya terus-menerus akan dipanaskan dan terus-menerus akan menguap dan lanjut ke bagian simplicia untuk menyari simplicia. Begitu terus sampai berkali-kali sirkulasi. Jadi dikatakan sempurna karena diekstraksi beberapa kali sampelnya atau simplicianya. Kemudian digunakan bahan dan pelarut yang lebih sedikit. Jadi bahannya tadi boleh dikatakan satu alat coklat saja hanya mampu sekitar 30-50 gram dan pelarutnya hanya ya kalau pakai labu alas bulat 250 ml ya mungkin hanya diperlukan 200 ml. Nah, untuk pelarut pada coklat ini harus diperhatikan volume dari bejana timbal tadi yang digunakan untuk tempat simplicia. Misalnya volume bagian yang digunakan untuk menyimpan simplicia itu 100 ml, maka minimal harus digunakan 2 kalinya, yaitu 200 ml yang harus disediakan di labu alas bulat. Kenapa? Karena kalau 100 ml-nya sudah ada di bagian yang ada simplicianya ya, di bejana yang ada simplicianya, maka di bagian bawah ini tidak habis pelarutnya dan masih ada pelarut yang lain yang dipanaskan. Begitu terus sampai beberapa kali sirkulasi. Kemudian senyawa yang tidak terlarut ya tidak ikut menguap saat dipanaskan karena suhu alat diatur di bawah titik didih senyawa. Nah, senyawa yang tidak terlarut itu akan tetap berada pada posisi timbal atau ada di simplicia. Kemudian yang terakhir, proses coklat ini berlangsung cepat ya, karena adanya panas itu merupakan salah satu faktor yang mempercepat proses ekstraksi. Untuk kerugiannya, yang pertama karena pelarutnya didaur ulang, artinya pelarutnya itu melarutkan senyawa, kemudian diuapkan lagi, melarutkan senyawa lagi, diuapkan lagi, begitu terus, maka ekstrak yang terkumpul pada wadah di sebelah bawah atau di sebelah labu alas bulat itu terus-menerus dipanaskan sehingga dapat menyebabkan reaksi peruraian oleh panas. Jadi senyawanya itu dikhawatirkan akan rusak karena panas. Kemudian yang kedua, jumlah total senyawa-senyawa yang diekstraksi akan melampaui kelarutannya dalam pelarut. Artinya akan terjadi kejenuhan pelarut. Pelarutnya ini kan jumlahnya cuma sedikit terbatas, tidak pelarut yang baru terus, hanya pelarut yang ada di labu alas bulat tadi. Dikhawatirkan itu akan terjadi kejenuhan senyawa yang terlalu di dalamnya, sehingga akan menyebabkan mengendap pada wadah bagian bawah ya labu alas bulat itu mungkin ada terjadi pengendapan. Kemudian bila dilakukan dengan atau dalam skala besar ya, cocoknya tuh pakai pelarut yang mudah menguap. Misalnya air itu malah nggak cocok karena tidak mudah menguap. Kalau tidak mudah menguap maka proses sokletasi ini akan terhambat, tidak cepat menguap, tidak cepat sampai kondensor, tidak cepat melarutkan senyawa yang ada di simplicia ya. Jadi sirkulasinya ini lambat, ini tidak sesuai. Nah, kalau lambat berarti kan waktunya juga lama. Kemudian yang terakhir tidak cocok untuk bahan yang mengandung senyawa mudah rusak karena panas. Nah, ini terjadi karena tadi senyawanya akan ikut ke bawah ya. Melalui proses sirkulasi tadi senyawa akan ikut ke bawah, ke labu alas bulat dan bersinggungan langsung dengan sumber panas. Maka dari itu tidak cocok. Nanti takutnya terjadi kerusakan senyawa karena panas.
Untuk proses ekstraksi yang selanjutnya, cara panas adalah reflux. Pengertiannya adalah metode ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya dalam waktu tertentu, jumlah pelarutnya terbatas ya. Terbatas ini artinya hanya yang berada di labu alas bulat saja, tidak diberikan baru seperti misalnya tadi saat perkolasi, tidak seperti itu. Jadi terbatas hanya yang ada di labu alas bulat ya, yang nantinya ada pendingin balik untuk meneteskan kembali pelarutnya yang sudah menguap untuk kembali lagi ke labu alas bulat lagi. Prinsipnya adalah menyaring senyawa dengan pelarut yang menguap dengan menggunakan suhu tinggi, namun nanti pelarutnya akan didinginkan oleh kondensor dan akan kembali turun ke dalam wadah labu alas bulat. Nah, beda reflux dengan sokletasi tadi. Kalau sokletasi tadi simplisianya berada pada bagian dekat sifon atau dengan dalam bejana timbal. Kalau yang reflux ini ya simplisianya bersama dengan cairan penyari yang ada di labu alas bulat. Jadi jawabannya adalah bahan yang akan diekstraksi direndam bersama cairan penyari pada labu alas bulat yang dilengkapi dengan pendingin atau kondensor di atasnya. Lalu dipanaskan sampai mendidih ya, dan cairan penyari akan menguap. Nah, uap tersebut akan diembunkan atau didinginkan dan menetes menetes ke labu alas bulat lagi. Begitu seterusnya sampai waktu yang ditentukan. Nah, kalau sokletasi tadi ada batasannya ya, batasannya adalah beberapa kali sirkulasi sampai dengan warna pelarut yang ada di bagian timbal tadi sudah bening ya. Artinya itu proses sokletasi sudah selesai. Kalau reflux ini dibatasi dengan jam. Jadi kapan berakhirnya proses reflux itu dibatasi dengan jam. Misalnya setelah dilakukan 3 kali ya, diulang sampai 3 kali, diekstraksi selama 4 jam. Nah, yang diulang ini maksudnya apa? Diulang maksudnya setelah direflux selama 4 jam, dipisahkan antara cairan penyari dan ampasnya, kemudian ditambahkan cairan penyari baru, direflux lagi 4 jam, kemudian diganti lagi, direflux lagi 4 jam, dan terakhir nanti cairan penyarinya dikumpulkan untuk diuapkan. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian dari reflux. Mahasiswa bisa melihat keuntungannya dapat digunakan untuk sampel-sampel yang teksturnya kasar ya. Jadi sampel-sampel yang teksturnya kasar ya, bongkahan-bongkahan misalnya seperti itu, simplisia yang sulit diserbukkan, itu bisa dilakukan dengan reflux ini. Dan harus tahan terhadap pemanasan karena sampelnya bersama dengan pelarut kontak dengan sumber panas secara langsung. Kemudian cairan penyari yang diperlukan sedikit ya. Kemudian serbuk simplisia disari oleh cairan penyari yang murni sehingga dapat menyari zat aktif yang lebih banyak. Kemudian kerugiannya membutuhkan rangkaian alat yang lebih kompleks. Jadi berbeda dengan maserasi yang hanya dengan bejana seperti toples begitu, ini harus ada rangkaiannya dengan kondensor dan sebagainya. Kemudian jika digunakan lebih dari satu rangkaian alat, maka pelarut yang dibutuhkan juga banyak. Jadi ada kondisi di mana reflux ini cairan penyarinya sedikit, tapi kalau digunakan beberapa rangkaian, misalnya itu ada kalau praktikum menggunakan 5 rangkaian reflux ya, satu bahan pakai 5 rangkaian reflux secara langsung. Nah, itu pelarutnya banyak karena memang masing-masing labu alas bulat dari satu rangkaian membutuhkan pelarutnya masing-masing. Selanjutnya adalah destilasi. Destilasi merupakan juga pemisahan atau ekstraksi secara panas ya. Merupakan metode pemisahan bahan kimia dengan berdasarkan pada perbedaan titik didih atau kecepatan atau kemudian menguapkan senyawa yang dipisahkan. Prinsipnya adalah perbedaan titik didih. Nah, untuk destilasi pemisahannya ini ada 3 macam, yaitu destilasi air, destilasi uap, dan destilasi uap dan air.
Setelah ini akan ada gambarnya bagaimana yang destilasi air, uap air itu ada perbedaan di mana. Perhatikan untuk bagannya. Jadi yang biru itu adalah bahan yang akan dilakukan destilasi, sedangkan masing-masing alat destilasinya sama ya, seperti itu bentuknya, hanya saja untuk yang air ya bahannya ini bercampur dengan air. Jadi bahan yang biru itu bercampur dengan air. Sedangkan untuk yang uap air maka di bawah ada air, kemudian ada angsang ya atau pembatas, yang nantinya di atas pembatas itu atau di atas angsang baru diletakkan bahan yang akan dilakukan destilasi, sehingga sumber panasnya itu adalah uap air. Jadi air menguap, nah uapnya itu digunakan untuk proses destilasi. Kemudian yang terakhir itu tidak ada airnya ya, jadi hanya uap saja. Uap panas nanti akan digunakan untuk sumber panas dari bahan yang akan dipisahkan secara destilasi. Kekurangan dan kelebihan dari destilasi. Kalau destilasi ini peralatannya sederhana ya dan mudah digunakan. Tapi ada beberapa yang destilasi skala besar itu membutuhkan alat yang besar juga ya, sehingga cukup rumit alatnya. Kemudian tidak cocok untuk zat aktif yang tidak tahan terhadap panas. Jadi karena ada sumber panas ya, maka diusahakan yang didestilasi ini adalah bahan yang tahan terhadap pemanasan, baik bahannya maupun senyawa yang akan diambil. Kemudian cairan penyaringnya harus murni ya. Atau jika digunakan campuran ya, itu harus tahan karena dididihkan secara terus menerus. Jadi itu kerugiannya. Nah, selanjutnya adalah proses penguapan. Jadi setelah diekstraksi dengan berbagai jenis metode yang bisa dipilih, baik dingin maupun panas, maka ekstrak cairnya akan dilakukan proses pemekatan. Nah, tujuannya apa dari penguapan ini? Nah, tujuan dari penguapan adalah memekatkan konsentrasi larutan ya, sehingga didapatkan larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, ekstrak kental ini biasanya diasumsikan memiliki konsentrasi 100%. Untuk selanjutnya dilakukan pengujian, misalnya pengujian antimikroba, maka digunakan konsentrasi 10, 20, 30, maka diencerkan dari ekstrak kental yang memiliki konsentrasi 100%. Nah, kemudian penguapan ini identik dengan pemanasan ya, jadi dilakukan pemanasan sampai dengan ekstrak ini kental. Kental artinya sudah tidak dapat dituang lagi seperti saat ekstrak cair. Nah, caranya seperti apa? Caranya bisa dilakukan dengan evaporator. Jadi baik diuapkan secara langsung maupun dengan evaporator. Kalau evaporator maka ada vakumnya ya, vakum evaporator. Jadi nanti mahasiswa kalau di lab itu ada yang namanya vakum rotary evaporator, maka ada vakumnya, maka pemekatan ekstraknya itu lebih cepat dibandingkan open evaporator. Open evaporator itu hanya diletakkan pada sumber panas tertentu, misalnya diletakkan di atas water bath, itu namanya open evaporator. Kemudian bisa juga di oven ya, atau dilakukan proses lain, misalnya dengan freeze drying atau dengan spray drying. Nah, kembali ke evaporator ya. Jadi prinsip dari rotary evaporator itu apa? Yaitu menurunkan tekanan dari suatu pelarut sehingga dapat menguap pada suhu yang jauh di bawah titik didihnya. Nah, setting alat dari evaporator ini perlu diperhatikan. Nah, bagian-bagiannya nanti mahasiswa bisa melihat di YouTube ya, bagian-bagian evaporator itu apa saja. Terutama nanti mahasiswa menempatkan ekstrak cairnya pada bagian labu alas bulat, kemudian nanti dia akan berputar pada RPM tertentu, dan nanti akan ada vakum, pompa vakum yang dinyalakan.
yang fusinya tadi itu sesuai prinsipnya ya. Itu untuk rotary evaporator. Kemudian untuk freeze drying ya, freeze drying itu artinya pengeringan beku, merupakan proses pengeringan yang bahan yang akan dikeringkan dan media pemanasnya ini dipisahkan oleh suatu dinding pembatas sehingga air yang ada dalam bahan yang menguap tidak terbawa bersama media pemanasnya. Jadi perpindahan panas yang terjadi pada alat ini terjadi akibat konduksi, sehingga freeze dryer ya sering disebut juga dengan conduction dryer atau indirect dryer. Prinsipnya sesuai dengan namanya ya, freeze dryer atau pengering beku dapat digunakan untuk mengeringkan bahan-bahan cair seperti ekstrak cair maupun yang lebih pekat. Lebih ditekankan untuk pengeringan ekstrak dengan pelarut yang air sebetulnya ya. Nah, disarankan ekstrak yang akan dikeringkan dengan freeze dryer ini sudah dalam bentuk ekstrak kental, agak kental ya, sehingga waktu pengeringan akan lebih cepat. Dan nanti biaya produksinya akan lebih murah dibandingkan menggunakan ekstrak yang betul-betul cair. Nah, proses pengeringannya alat freeze dryer ini berlangsung selama 18 sampai 24 jam. Nah, karena proses yang panjang ini, produk-produk bahan alam menjadi lebih stabil dibandingkan dengan metode pengeringan lain. Seperti pengeringan spray drying misalnya. Nah, itu lebih stabil menggunakan freeze drying ini. Nah, kalau spray drying biasanya menggunakan sumbernya panas ya, jadi tidak menggunakan suhu yang dingin. Nah, dari proses penguapan tadi yang secara singkat dibahas ya, maka faktor-faktornya ini sebetulnya ada 5 suhu yang digunakan, waktu penguapannya, kelembapan, cara penguapan, dan laju alir umpan. Nanti kita bahas di diskusi saja. Demikian tadi bahasan dari ekstraksi yang kita cukup percepatkan ya. Kemarin sudah ekstraksi part 1, ini adalah ekstraksi part 2, sehingga hari ini materi ekstraksi sudah berakhir. Untuk pertemuan hari ini kita lanjut ke video selanjutnya, PowerPoint selanjutnya, yaitu tentang pemisahan lanjut ya. Nanti ada sedikit slide yang perlu kita bahas sebelum nanti kalian masuk ke pertemuan ketiga dengan kuliah.